satu benda seberat satu pegangan batu bata dan satu panggilan telepon di pinggir jalan. Dari situlah 5 miliar orang di bumi akhirnya bisa ngobrol dari mana saja. Dunia sebelum tahun 1973 punya satu aturan tidak tertulis soal telepon. Kamu yang harus datang ke alatnya, bukan alatnya yang ikut kamu. Telepon nempel di dinding, nempel di meja kantor, nempel di laci, kemana-mana ada kawatnya. Sampai satu pria dari Chicago bosan dengan aturan itu. Namanya adalah Martin Cooper. Dan ia bekerja di perusahaan yang bernama Motorola. Siapa Motorola sebelum terkenal? Motorola bukan lahir dari bisnis handphone. Jauh dari itu, mereka mulai tahun 1928 dari bisnis radio mobil. Nama Motorola sendiri gabungan dari kata motor dan ola, yang artinya suara yang bergerak. Pas sekali kan? Ternyata untuk perusahaan yang akhirnya membuat suara manusia bisa bergerak kemana saja, puluhan tahun mereka isi dunia dengan radio, walkie-talkie, dan perangkat komunikasi militer, bahkan alat komunikasi yang dipakai astronot Apollo saat mendarat di bulan. Itu buatan Motorola. Mereka sudah ada di bulan sebelum kebanyakan orang di bumi punya televisi. Martin Cooper masuk Motorola tahun 1954 sebagai insinyur muda, naik pelan-pelan sampai di awal 1970-an ia punya satu obsesi yang tidak bisa dilepaskan. Kenapa teleponnya selalu diam, bukan orangnya yang bebas bergerak? 90 hari dari tidak masuk akal. Cooper membawa obsesi itu ke mejanya bersama isi kepalanya Motorola John F. Mitchell. Mereka mulai bekerja. Targetnya satu, buat telepon yang muat di tangan manusia. Motorola gelontorkan jutaan dolar dan Cooper diberi waktu hasilnya keluar dalam 90 hari. Bukan setahun, bukan 5 tahun, 90 hari. Beratnya hampir 1 kilogram, baterainya cuma tahan 30 menit. Bicara butuh 10 jam dicas baru bisa dipakai lagi. Bentuknya besar dan panjang. Tidak ada yang menyangka benda ini akan mengubah dunia. Tanggal 3 April 1973, Cooper berdiri di trotoar 6th Avenue, Manhattan. Ia angkat benda itu ke telinganya menghubungi Dr. Joel Engel, petinggi AT&T, perusahaan pesaingnya Motorola yang saat itu sedang berlomba mengembangkan teknologi yang sama. Dan Cooper bilang dengan santai, "Halo Joel, aku menelponmu dari sebuah ponsel yang genggaman sungguhan. Hening memang di seberang sana." Joel tidak tahu mau jawab seperti apa di telepon pakai alat yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Dari orang yang baru saja memenangkan perlombaan yang belum sempat ia mulai, itu panggilan pertama dari handphone dalam sejarah manusia. Dunia meniru. Motorola tidak langsung jual ke publik. Mereka membutuhkan 10 tahun lagi untuk menyempurnakan produknya. Tahun 1983, Motorola dengan Dynatec 8000X resmi dijual. Harganya $4.000, setara puluhan juta rupiah hari itu. Yang beli cuma pengusaha dan orang-orang berduit doang. Tapi dunia sudah melihat bahwa ini mungkin Nokia dari Finlandia. Masuk. Mereka membuat HP lebih ringan, lebih murah, dan lebih ramping. Nokia 3210 dimiliki jutaan orang, mulai akrab dengan handphone dan mulai lupa siapa yang mulai duluan. Tahun 2007, Apple datang dengan iPhone, layar sentuh penuh. Tidak ada tombol fisik, internet ada di dalamnya. Seluruh industri terdiam lalu berlari mengikuti arah yang baru itu. Google menjawab dengan Android tahun 2008. Sistemnya terbuka yang bisa dipakai ratusan merek sekaligus. Samsung naik dengan cepat. Harga HP pun
turun. Semua lapisan masyarakat akhirnya bisa punya satu. Motorola masih ada tapi bukan lagi yang terdepan. Tahun 2012, Google membeli Motorola dengan harga 12,5 miliar dolar. Di tahun ke depan, Lenovo pelopornya memulai segalanya diakuisisi oleh pemain yang datang belakangan. Begitulah kadang jalannya bisnis. Apa yang tersisa dari semua ini? Martin Cooper hari ini berusia 96 tahun, mungkin tahun depan bisa lebih. Masih hidup, masih sehat, masih bisa bicara seperti ini ke publik. Pria yang menciptakan handphone pertama di dunia ini mengaku hanya menghabiskan 5% dari waktunya sehari untuk memegang handphone. Sementara kita yang hanya memakai hasil karyanya sudah lepas dari layar, tidak lepas lebih dari 5 jam sehari. Dari satu panggilan iseng di pinggir jalan New York, kini 5 miliar manusia bisa transfer uang, rapat lintas negara, pesan makan, belajar, dan berbisnis. Semua dari satu benda kecil di saku mereka. Motorola tidak menang di akhir cerita. Tapi mereka tidak ada cerita yang perlu diceritakan lagi. Motorola mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan. Menjadi pertama bukan jaminan untuk menang. Tapi tetap yang pertama. Tidak ada yang bisa mengikuti. Martin Cooper tidak memimpin membuat perusahaan terbesar di dunia. Ia cuma ingin telepon bisa dibawa ke mana-mana. Dan dari mimpi sesederhana itulah dunia mengubah selamanya. Minat dengan video membangun merek dari awal, tonton video ini. Tunggu, sebelum klik videonya jangan lupa subscribe. Saya Bang Mor, arsiteknya toko, cek gambar merek juga.